Ya, ya. Ini cerita materi kita pada pagi ini adalah tentang tsunami kerutan ataupun keriput. Itu adalah sesuatu yang biasa aja atau berbahaya seperti itu. Nah, proses penuaan sendiri itu adalah proses yang terjadi memang secara alami. Jadi tidak ada satu proses penuaan itu tidak bisa dihentikan dengan apapun. Pertanyaannya, apakah kita mau terjadi proses penuaan itu secara segera atau bisa diperlambat? Hanya itu yang bisa kita kerjakan gitu. Hanya itu yang bisa kita lakukan agar proses keriput penuaan itu kita tunda seperti itu ya. Hanya menghambat saja. Tetapi pada intinya bagaimanapun Tuhan memang sudah menciptakan bahwa kamu tuh pasti tua gitu. Kamu tuh pasti akan menua. Tetapi pertanyaan berikutnya adalah mau tua yang seperti apa gitu ya. Next. Ya, ini dia banyak hal yang terjadi untuk dalam proses penuaan itu sendiri. Berbagai macam masalah kesehatan, masalah keriput juga ada gitu kan. Jadi banyak hal ya. Nah, sebelum kita cerita tentang bagaimana terjadi suatu keriput itu, sehat atau tidak, kita harus cerita dulu bagaimana sih sebenarnya kulit yang sehat itu, ciri-cirinya bagaimana sih gitu kan. Nah, yaitu kita mau juga kan, kalau kita sudah kelihatan nih berhadapan dengan orang, kita tahu itu kulitnya sehat atau enggak gitu kan. Secara usia, ketika usianya mungkin masih 17 atau 18 gitu ya, itu kan seharusnya usia-usia sedang sangat-sangat mudanya ya, hormonnya sedang bagus, kolagennya juga banyak gitu. Tetapi ketika kita melihat orang dengan usia misalnya 20-an, 30-an, tapi kalau udah tidak ada kulitnya tidak halus, warna kulitnya juga tidak merata, pori-porinya gede-gede gitu. Artinya dia mungkin dia tidak merawat kulitnya sejak dari kecil ya. Jadi pada kesempatan ini saya juga sedikit mau sharing bahwa saya juga termasuk orang yang awal-awal dulunya juga tidak pernah peduli dengan segala masalah skincare seperti ini ya, tidak pernah peduli dengan perawatan. Tetapi semakin hari, semakin saya melihat kok dengan usia seperti ini sudah mulai kelihatan kusam gitu ya kan. Jadi mulailah saya untuk mencoba merawat kulit kita gitu. Nah, saya mau ingatkan pada peserta pada pagi hari ini, jangan tunggu usianya sudah terjadi kerutan gitu ya kan. Bagi yang usianya yang muda-muda itu tolong dirawat kulitnya. Tolong mulai terjadi perawatan kulit dari sekarang gitu. Jangan tunggu nanti sudah ada berbagai macam permasalahan di kulit ya. Nah, inilah salah satu ciri kulit sehat itu. Mungkin para yang hadir pada hari ini mungkin bisa membaca bahwa yang halus, mata, pori-porinya cukup gitu ya. Tidak ada jerawat. Nah, bebas flek. Nah, ini kalau bebas flek, mungkin kalau yang usia-usia sudah 40-an, mungkin bakalan agak-agak suatu masalah yang agak lumayan berat kan, karena di antara semua penyakit kulit yang ada, flek itu adalah yang paling susah disembuhkan. Nah, garis wajah sesuai usia. Mungkin kita pernah tahu bahwa usianya masih 25, cuma kerutannya di mana-mana begitu, atau 30 tahun tetapi kelihatan lebih tua banget. Nah, apa sih yang menyebabkan mereka seperti itu? Nah, ini kita coba belajar lagi ya. Nah, ini adalah berbagai masalah penyebab masalah di kulit kita. Itu adalah jerawat yang paling utama. Ini mungkin bisa karena hormonal, karena usia juga, atau karena kurang bersihnya kulit kita, gitu kan. Kulit lesu. Nah, terjadinya penuaan kerutan yang akan kita bahas pada pagi ini. Pigmentasi juga mungkin terjadi lebih banyak flek-flek gitu.
noda hitam, pori-pori besar, bekas luka, alergi ataupun radang, ini adalah semua permasalahan kulit. Apalagi ketika bekas jerawat, gitu kan? Ketika jerawat tuh kita nggak sabar atau untuk mau memegang jerawat itu bisa terjadi luka di dalam wajah kita. Ketahuilah ketika di wajah kita sudah terjadi luka, maka itu akan sulit untuk disembuhkan. Apalagi kalau sudah ada semacam scar seperti itu ya, itu adalah sangat susah sekali untuk menyembuhkannya. Karena dia sudah tercacat seperti itu, bersifat irreversibel, tidak bisa kembali lagi. Nah, menurut Anda semua nih, para sista yang ikut pada hari ini, kelihatan kan ini yang mana nih? Usia 25 dengan 52. Cantik yang mana? Coba yang kiri apa yang kanan? Coba chat gitu ya. Kita mau tahu nih, yang mana yang lebih cantik gitu. Secara usia kronologis mungkin. Halo, bisa nih kita lihat chat-chatnya. Iya. Cantik yang 52, lebih segar. Iya, terima kasih Bu Alfiris. Bu Ris Sofia. Bu Ratna 52. Iyalah. Cantik yang Bu acara. Terima kasih Bu Juni. Ya, perempuan itu paling senang kalau dibilang ketika kita bertemu, ih, Anda kelihatan lebih cantik ya gitu. Aduh, itu rasanya kayak mendapat gitu. Ya, jelas kelihatan lebih cantik yang usia 52. Walaupun secara usia kronologis tahu ya, itu adalah usia yang berdasarkan kalender. Artinya usia KTP, paling gampangnya. Berapa di situ usia Anda, disitulah tertulisnya. Kelihatan 52 gitu. Tapi lihat wajahnya seperti ini, bicara bayang. Walaupun usia kronologisnya seperti ini, usia KTP-nya 25 tahun, si gadis ini mungkin sering terpapar matahari atau tidak melakukan perawatan terhadap kulitnya, sehingga kelihatannya jauh lebih lusuh, lebih tua gitu ya. Nah, ini usia biologisnya jauh lebih kelihatan bagus gitu ya dibanding dengan usia 25 tahun ini gitu kan. Usia 52 tahun itu lebih cantik, lebih kelihatan usia biologisnya itu justru seperti usia 25 tahun. Tetapi yang usia kronologisnya 25 tahun kelihatan kayaknya usia biologisnya seperti 50. Ya. Yep. Nah, apa sih anti aging itu gitu ya, ini mungkin bahasa secara pribadi ini aja ilmiah bahwa itu adalah penuaan aging adalah suatu proses menghilangnya secara perlahan-lahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri dan mempertahankan struktur dan fungsi normalnya sehingga tidak dapat memperbaiki kekurangan yang diderita. Artinya apa gitu, ini adalah sesuatu yang tidak bisa kembali lagi gitu, bahwa yang namanya ya memang kamu itu sudah normalnya memang bakalan menua gitu. Tetapi, bisa dicegah dengan anti-aging atau penuaan, yaitu adalah semua produk yang terjadi untuk mencegah proses degeneratif itu. Kalau dalam hal ini ya gejala-gejala yang terlihat biasanya ya yang keriput, kulit kasar, noda-noda gelap, kerutan ataupun keriput yang sebagai penyebab menurunnya jumlah kolagen. Seperti kita ketahui bahwa yang namanya kolagen itu adalah memang untuk fungsinya untuk supaya lebih elastis. Ya, hembusan magic kalau dipuji cantik. Iya. Ya, perempuan ya seperti itu. Ya, oke. Nah, kira-kira foto sebelah ini, kira-kira apa penyebabnya ya? Kenapa Bapak apa Ibu ini ya? Sepertinya Bapak ya. Kenapa
wajahnya bisa setengah itu bisa kelihatan lebih cerah dari sebelah sini, sementara dari sebelah sini kelihatan terjadi keriputnya banyak sekali. Kira-kira ayo apa penyebabnya? Ayo chat. Nah, kira-kira tahu enggak gitu. Kenapa penyebab apa yang terjadi pada pasien tersebut gitu. Apa yang menyebabkan dia bisa seperti ini? Gitu ya. Ya, karena ups. Nah, karena apa? Karena pada pasien kasus yang ini itu adalah dia terlalu terpapar. Seperti ini pada kasus driver ya. Jadi sebelah wajahnya itu mungkin dari sebelah sisi kanan itu ada terpapar terus dengan sinar matahari gitu. Jadi makanya kenapa yang namanya radiasi ultraviolet itu sangat-sangat berbahaya. Paparan matahari itu sangat-sangat berbahaya bagi kulit kita gitu ya. Sehingga menyebabkan juga mungkin juga bisa karena faktor usia terjadi kekurangan kolagen sehingga kulit itu kehilangan elastis. Nah, ayo dong pada pagi ini coba pegang dulu kulit wajah kita. Balik lagi enggak gitu. Kita mau tahu nih kolagen kita masih banyak atau enggak. Coba masing-masing para peserta ini ya kan chat begitu ditarik begini balik nggak? Nah kalau kita balik masih kembali lagi berarti kita kolagen kita masih agak lebih banyak gitu ya sehingga masih agak elastis. Tetapi kalau pada pasien seperti ini, sepertinya kalau begitu kita pegang kulitnya itu sudah tidak kembali, wah itu bisa itu berarti kira-kira sudah bisa dilihat nih gitu ya kan kira-kira kolagennya ada masih banyak atau enggak. Kenapa? Karena fungsi kolagen di usia sekitar 25 itu akan terjadi penurunan perlahan-lahan. Makanya kenapa kita sangat-sangat perlu sekali untuk menjaganya. Sayang saya sadarnya sekitar usia 40 ya. Coba dari dulu, mungkin bisa lebih mudah gitu ya. Nah, faktor yang ketiga itu adalah kekurangan air gitu ya, lack of hydration. Hidrasi itu memang faktor utama untuk awet muda dan elastisitas. Makanya kenapa kita itu tidak boleh kekurangan air karena apa? Di dalam tubuh kita itu yang namanya cairan itu sangat-sangat penting gitu. Hampir sekitar 70% di dalam tubuh kita itu adalah isinya air. Jadi makanya para sista-sista pada pagi hari ini usahakan minum air putih itu jangan kurang gitu ya. Kadang-kadang karena kita bekerja di ruangan ber-AC mungkin satu harian, apalagi dalam masa pandemi gini, kita tidak merasa haus. Padahal tubuh kita itu sudah memberikan ini ya sinyal-sinyal bahwa aku tuh loh butuhnya itu air itu hampir 2,5 liter loh gitu. Tapi kamu kok nggak minum-minum gitu. Nah itu salah satu juga membuat faktor kulit wajah kita menjadi jauh lebih kusam, kering gitu ya. Dan ini adalah toksin. Toksin ini adalah racun-racun yang di dalam yang terjadi bisa karena paparan atau karena makanan yang kita makan. Ya. Ya, ini penyebab dari penuaan ada beberapa penyebab dari penuaan ini. Walaupun sepertinya kalau di rundown lebih banyak lagi gitu. Tapi kira-kira ini adalah garis besarnya gitu ya. Yaitu adalah dari gen. Bisa jadi ya memang ada beberapa pada kasus-kasus tertentu seperti itu memang ada apa istilahnya kedokterannya prodopil apa gitu ya itu memang begitu lahir dia memang terjadi sudah penuaan dini gitu itu kemarin cerita tentang gen ini gitu saya punya kasus memang usia 9 tahun itu dia memang didiagnosa dengan
terjadinya penuaan di dalam tubuhnya secara semuanya. Jadi wajahnya kelihatan lebih tua, dan dokter biasanya itu ketika pasien itu lahir sudah biasanya terdiagnosa ini bakalan nggak lama usianya. Kenapa? Ya karena terjadi, seharusnya penuaan itu terjadi perlahan-lahan, tetapi karena akibat adanya terjadi perusakan gen itu dia bisa terjadi secara keseluruhan gitu. Nah, pasien tersebut ini, sayang nih, kemarin masih ada nggak ya fotonya itu ya? Ternyata saya letak, kemarin lupa gitu ya. Itu alhamdulillah masih hidup gitu. Usianya sekarang sudah 15 tahun. Sekitar lebih begitulah. Karena kita jumpa dia itu sekitar usia 7 tahunan. Yaitu dia dibantu langsung, dokter sudah bilang bahwa ini usianya nggak panjang gitu. Seorang perempuan, anak perempuan itu terjadi penuaan di seluruh proses dalam tubuhnya. Mudah-mudahan sista-sista yang ada di dalam sini itu tidak terjadi ada seperti yang ini ya gitu, karena ya ini ada perubahan gen, tetapi itu adalah kasusnya satu-satu gitu, sekitar berapa persen di dalam seluruh dunia gitu. Nah, yaitu dari yang kedua itu penurunan fungsi sel atau organ tubuh. Nah, misalnya bila sista-sista yang ada di dalam pada pagi hari ini itu terkena penyakit diabetes ataupun ada penyakit apapun yang lain yang degeneratif, itu akan terjadi penurunan fungsi sel dalam organ tubuh yang menyebabkan kita akan menjadi jauh lebih cepat tua. Makanya bila kita belum ada sakit, yang namanya sakit itu jangan sudah sakit baru coba diobati, tetapi pada intinya adalah cegahlah dulu supaya kita jangan menyebabkan penyakit gitu ya. Apalagi zaman sekarang gitu, zaman now yang semalam mungkin masalah junk food atau masalah BTS itu loh, BTS meal itu yang sampai membuat kemacetan di mana-mana, hampir di seluruh Indonesia, bahkan menjadi headline topik di salah satu koran di Medan kemarin, sampai Pak Gubernur kita tuh sampai komen gitu, membuat statement cerita tentang makanan itu ya gitu. Nah, ada juga beberapa gangguan fungsi saraf. Nah, ini juga ada beberapa mungkin karena penyebab penyakit. Nah, oksidatif stres ini yang paling banyak ini, yaitu ketika masalah radikal bebas yang jauh lebih banyak dibanding yang seharusnya, yang mungkin bisa disebabkan oleh makanan. Nah, ini tadi yang seperti saya bilang, kosmetik atau krim racikan itu yang nggak jelas gitu ya. Jadi bisa terjadi itu radikal bebas. Apalagi ini ya, junk food ini ya. Padahal yang namanya makanan junk food itu seperti anak sekarang, boba lah, yang nugget, itu adalah makanan yang sudah banyak sekali terproses. Gitu ya, banyak sekali terproses. Jadi katanya kalau Anda mau hidup sehat, makanlah yang mendekati ke alam gitu. Artinya tidak terlalu banyak diolah gitu. Bolehlah langsung sayur, misalnya cukup direbus atau sayur mentah. Nah, itu boleh gitu, dibanding sayur dijadikan misalnya mungkin ayam, misalnya contoh ya, ayam itu mungkin akan jauh lebih sehat ketika ayam itu begitu dipotong, digoreng ataupun disemur dibanding dengan dijadikan nugget, karena sudah banyak terjadi olahan-olahan yang ada di dalam nugget tersebut gitu. Jadi makanan itu jauh lebih sehat ketika dia sudah mendekati dengan proses lebih yang alaminya dibanding yang sudah olahan seperti itu. Nah, penurunan hormon. Nah, ini juga nggak bisa dibilang. Kenapa? Karena ini adalah salah satu termasuk dalam proses penuaan tersebut, gitu ya. Nah, apalagi nih yang menopause sudah menjelang gitu ya, mau PMS, bawaannya mau marah aja, itu terjadi penurunan hormon itu yang bisa menyebabkan lebih cepat tua. Nah, satu lagi sistem imunologis. Nah, ini adalah bagi pasien-pasien yang memang sudah mempunyai penyakit-penyakit itu yang menyebabkan mungkin kelihatannya dia jauh lebih cepat tua gitu ya.
Nah, ini tipe-tipe kerutan. Kira-kira coba foto dong, kita udah ada kerutan di mana? Ya, biasanya sih ini ada beberapa jenis ya. Ini mungkin saya ambil hanya sekedar 3, tetapi ada beberapa yang lebih lain, tapi hampir rata-rata ya mirip-mirip ke sini ya. Yang itu yang pertama, tipe-tipe kerutan adalah yang atrophic crinkling retits. Itu adalah yang letaknya paralel satu sama lain. Biasanya ini adalah di dahi nih. Nah, nih di dahi ya, begitu ya. Tapi ini dia akan hilang sendirinya ketika kita sudah kulit itu kembali, gitu ya. Nah, ini biasanya penyebabnya adalah karena kita kehilangan kolagen. Jadi contohnya kalau seandainya sudah mulai kita berkerut begini terus nggak balik, nah itu artinya kolagen kita sudah mulai menurun gitu ya. Nah, bagaimana pencegahannya gitu ya? Mungkin kalau terjadi yang seperti ini kita bisa memakai dengan tabir surya gitu. Nah, tabir surya ini adalah jujur sesuatu yang baru saya pakai gitu ya. Setelah keluarnya Biskin. Selebihnya nggak pernah pakai yang begituan. Nah, gitu ya. Nah, jadi bagi para sista yang pada hari ini, yang sudah usia ini, jangan lupa ya, kalau keluar rumah, jangan lupa dengan tabir surya. Oke. Nah, yang kedua itu adalah permanen elastic crisis. Itu semacam ceruk elastis permanen. Ya, itu kerutan-kerutan biasanya yang karena terekspos sinar matahari. Biasanya itu di sekitar bibir, bibir atas, atau bagian leher ini. Kerutan ini permanen, gitu. Lipatan ini permanen dan akan makin lama akan menjadi makin parah. Nah, ini ekspos matahari lagi, gitu kan. Kalau yang atrophic crinkling ini biasanya karena penyebabnya dari kehilangan kolagen, tetapi kalau yang permanen elastic crisis ini biasanya penyebabnya karena terekspos dari sinar matahari. Jadi mungkin kalau supaya nggak terekspos bisa pakai shawl baju yang agak kerahnya lebih tinggi gitu ya, kalau yang tidak pakai hijab. Tapi kalau biasanya orang pakai hijab mungkin sudah terlindungi dengan hijabnya seperti itu. Nah, yang ketiga itu adalah dynamic expression lines. Nah, ini apa gitu? Yaitu kerutan akibat gerakan otot wajah. Nah, ketika ada ekspresi wajah seperti itu ya, yang biasanya muncul antara alis dan di luar sudut mata. Ini kalau mau lihat kerutan senyum nih, atau di apa ini sudut mata ini, crow's feet ya, gambar apa seperti apanya gagak ya, kakinya gagak seperti itu. Nah, ini dia. Bila kita sudah senyum, terus kelihatan sudah crow's feet kita, nah itu mungkin sudah ada terjadi kerutan ya, dan nggak kembali. Ini biasanya cara pencegahannya itu adalah dengan botox atau filler. Nah, kan nggak mungkin juga ya sebenarnya ya, kalau dynamic expression lines ini seharusnya kita diam aja gitu, nggak banyak terlalu ketawa atau apa supaya jangan terlalu banyak nanti bisa berkerut. Tapi itu sesuatu yang nggak mungkin kan gitu. Nah, biasanya cara pencegahannya itu akan melambat ketika kita melakukan botox atau filler. Cuma kalau di botox jadi gimana ya, nggak mukanya jadi serem gitu. Nah, nanti akan ada caranya ya di belakang. Oke. Next. Nah, ini bagaimana proses aging, itu bisa ada genetik, karena gaya hidup, dan pengaruh lingkungan. Ya, karena genetik ya memang sudah ada faktor gen yang merusak ya, yang gaya hidup, yaitu tadi pola hidup kita, yang sekarang lifestyle kita, WFH di rumah, semua Gojek atau Grab, itu main pesan aja, junk food, boba, minum makanannya burger mungkin ya, terus minumnya boba atau kafein atau teh gitu, atau yang gula-gula, semuanya tinggi kalori.
ya. Dan lingkungan, kalau lingkungan ini mungkin bisa karena faktor dari paparan sinar matahari. Mungkin dia bekerja sebagai petani atau apa yang sering terpapar, atau bagi wanita-wanita pekerja yang memang bekerja di lapangan. Nah, ini kira-kira yang mana yang lebih segar kelihatannya gitu. Ayo, jelas ya, yang skin itu yang seperti ini, kelihatan jauh lebih mulus ya. Walaupun kalau sebenarnya kulit itu kalau di mikroskopin dekat itu nggak begini juga gambarnya gitu, ada bergelombang-bergelombang gitu ya. Nah, ya ini karena akibat pada intinya karena ada kolagen. Bila kolagennya hancur, itu seperti ini, maka yang jaringan yang di atas ini itu akan mengkerut dan terjadi jatuh seperti ini. Makanya terjadi kerutan, gitu ya. Di sini ada asam hyaluronat, ada elastin, gitu ya, ada kolagen. Nah, bila jaringan yang di sini itu rusak, elastin rusak, kolagen yang nggak ada, apalagi asam hyaluronatnya juga menurun, maka tidak akan bisa kulit yang atas ini ibarat kata turun, begitu ya, terjerembab dia, tidak bisa menopang dengan baik, gitu ya. Ini kalau mirip-mirip, kalau mikir-mikir gini kayak ingat ini ya, apa? Seperti tempat tidur itu loh, spring bed. Spring bed masih bagus tuh, masih rata ya. Tetapi ketika pernya sudah rusak, nah begitu tuh. Jadi sudah agak banyak lengkungan-lengkungan, ya. Ya, ini adalah siklus dari penuaan dari kehilangan asam hyaluronat yang banyak gitu. Terus kulit juga kehilangan kelembapannya, fibroblast itu menurun gitu. Terjadi penurunan kolagen, elastin juga, apalagi ditambah dengan photoaging, matahari terpapar dengan sinar matahari, bisa terjadi timbulnya flek, kulit akhirnya kehilangan fungsi untuk kehilangan menurun fungsinya, terjadilah kerutan sehingga ujung-ujungnya adalah penuaan dini gitu. Jadi inilah siklus inilah yang seharusnya mungkin kalau kita sudah tahu cerita tentang siklus ini, mungkin bisa kita nanti dicegah di mananya gitu. Contoh kalau kehilangan kelembapan kulit nih, di sini kita cegah gitu kan. Bisa nanti kita konsumsi banyak minum ataupun makanan-makanan yang bagus gitu ya. Nah, kolagen juga gitu. Banyak sekarang makanan-makanan yang sudah banyak mengandung kolagen gitu. Elastin juga ini bisa dibantu dengan suplemen. Nah, photoaging, mungkin kalau seandainya mungkin kita selama ini terpapar dengan matahari tanpa peduli pakai pelindung, mungkin sekarang saatnya bila kita wanita yang bekerja yang sering ke lapangan ataupun memang sering gampang terpapar dengan matahari, mungkin sudah saatnya kita pakai pelindung. Walaupun tetap masuk ya biasanya, tetapi lumayan bisa melindungi. Contoh, mungkin bisa kita pakai payung, pakai topi gitu. Nah, itu dari luar ya. Tapi kalau yang dari dalam, jangan lupa pakai tabir surya. Itu yang paling utama. Gitu. Dok, ada yang nanya, dok, sinar matahari masuk nggak ya ke dalam rumah? Gitu. Saya di rumah aja, dok. Perlu nggak ya? Gitu. Nah, kira-kira perlu nggak, teman-teman? Coba. Ayo chat gitu. Masih ada kan? Gitu. Kira-kira perlu nggak gitu? Sinar matahari ada nggak di dalam rumah gitu? Ya, sinar matahari itu masuk ya, gitu. Lihat nih, ada, iya Bu Tanti, memang iya masuk gitu. Jadi kalau di dalam, walaupun perasaan kita di dalam rumah sekarang ya, zaman hari gini gitu ya, usahakan tetap pakai sunblock gitu. Usahakan pakai tetap tabir surya walaupun kita berada di dalam rumah, gitu ya. Jangan aku nggak kemana-mana kok dok gitu, aku nggak kemana-mana sih gitu kan. Nah,
tetap pakai ya, ibu-ibu ya, sista-sista gitu ya, tetap pakai tabir surya tersebut. Oke. Nah, ini penuaan. Tahapan kulit sesuai dengan umur. Kira-kira nih usia 25 tahun, masih mulus, kulitnya masih elastis, masih cerah gitu kan, konturnya juga masih bagus. Mulai nih usia 25 ke 35. Nah, sudah mulai ada wrinkle nih, ada kerutan nih di daerah mata. Nah, ataupun ada wrinkle, ada kerutan di daerah kening, seperti ini ya, gitu. 35 menjelang 50. Wah, sudah mulai banyak ini wrinkle-nya. Di mata, di kening, tambah lagi di daerah sudut bibir gitu ya. Nah, di atas 50, wah sudah nih begini. Tetapi ingat nggak dengan gambar yang pertama? 52 tahun usianya itu gitu, masih tetap cerah, tetap cantik gitu. Maunya yang mana gitu? Apakah kita mau di atas 50 seperti ini atau yang seperti ini, usia yang seperti 25 tahun gitu. Atau mau dikit-dikit deh gitu kan, yang sekitar mirip-mirip gini deh dok, kalau 20 antara 25 sampai 35 nih gitu. Kalaupun ada gitu ya kan, jangan banyak-banyak amat juga gitu. Ya, caranya gimana? Ya itu tadi, nanti akan kita bahas di belakang. Ya, jadi bagaimana supaya jangan kerutan kita makin banyak. Kenapa? Yaitu usia 50 tahun nih jadi begini nih. Nggak mau kalau nanti 50 tahun seperti ini. Nah, gitu. Oke, nih latar belakang. Dari aging itu dari ada endogen yang bisa kita cegah. Gitu ya, dari dalam. Dan eksogen itu pencegahannya dengan pemakaian skincare gitu ya. Jadi penuaan itu yang seperti tadi bilang itu adalah proses yang tidak bisa kembali lagi seperti itu karena sudah memang menghilang. Jadi hanya bisa dicegah gitu ya, dicegah supaya jangan terlalu cepat menghilang terjadi penuaannya. Nah, dengan endogen itu konsumsi produk HDI ini dari Bipropolis, Polen, Clover Honey, Royal Jelly, ini memang sangat-sangat membantu sekali. Ingat ya sista-sista yang ada pada pagi hari ini, cerita tentang kulit itu tidak bisa hanya dari luar, tetapi harus juga dari dalam. Tadi banyak sekarang wanita-wanita yang hanya peduli mau pakai makeup apa, mau pakai skincare apa, tapi lupa dengan lifestyle-nya, dia makan apa gitu. Jadi kalau makanannya hanya sampah, banyakkan junk food, kalori tinggi, terus dia pakai skincare semahal apapun, itu tidak akan begitu kelihatan gitu. Kenapa? Karena yang paling penting itu adalah dari dalam. Cerita wajah yang sepeta ini, itu nggak bisa cerita hanya sekedar wajah sebegini doang gitu. Itu kita cerita seluruh tubuh gitu. Kenapa ya? Namanya kulit gitu. Itu semua menjadi pelindung dari atas sampai bawah gitu. Kadang orang-orang suka cerita, "Oh, saya mau cantik, Dok." Gitu. Pakai makeup, pakai skincare yang mungkin mahal, tapi gaya hidupnya, tidurnya masih berantakan, masih tengah malam bergadang gitu. Itu tidak akan bisa. Itu akan mengurangi akan mempercepat proses penuaan itu gitu. Walaupun pakai skincare yang paling bagus mau yang apapun gitu. Jadi ingat, kalau kita sudah pakai skincare itu jangan lupa ya, mau makannya sampah katanya. Iya, jangan lupa kita juga perhatikan apa yang kita makan. Kemarin-kemarin di dalam beberapa kita ikut Zoom, ada yang ngomong, janganlah memanjakan lidahmu gitu. Coba tanya sama tubuhmu, kamu butuh ini atau tidak gitu. Kalau tidak butuh, jangan dimakan gitu. Kadang-kadang kita hanya ingin menyenangkan lidah saja,
Padahal yang namanya makanan, begitu masuk leher, itu ke bawah rasanya sama. Mau sayur, mau itu makanan donat kah, donat yang mahal kah, ataupun mau yang pizza maupun junk food, apapun, mau tempe gitu, itu dari leher ke bawah. Begitu sudah selesai di lidah, selesai ke bawah itu nggak ada rasa, Ibu, para sista sekalian gitu. Jadi semuanya tanya tubuh kita, ini butuh nggak gitu? Makanan ini butuh nggak gitu? Kalau nggak butuh, ya nggak usah dimakan gitu. Usahakan jangan dimakan. Oke. Nah, ini tadi pondasi anti-aging. Tadi baru saya bilang, itu adalah yang pertama tetap kan, makanan yang sehat, diet sehat, minum air banyak, itu yang tetap. Good nutrition. Karena ini yang paling penting gitu ya. Baru kalau kita udah makanannya sehat, tidak banyak yang makanan sampah tadi itu yang mungkin kerupuk yang nggak jelas gitu ya. Nah, sekali-sekali mungkin karena namanya hidup di zaman now, ya mungkin boleh, tapi juga jangan terlalu banyak itu. Nah, yang kedua itu adalah food supplement, ya makanan yang bernutrisi gitu. Ya, itu ada sunscreen, cleansing, moisturizer, exfoliate, itu wajib adalah sesuatu yang wajib. Sekarang penggunaan skincare itu semacam sudah menjadi kewajiban. Dulu ketika saya termasuk orang-orang yang nggak pedulian begitu, saya marah-marah lah begitu. Karena paling nggak suka dengan maunya praktis kan gitu. Tetapi ternyata ketika memang terjadi perbedaan ketika kita merawat dengan tidak merawat, itu pasti akan terjadi perbedaannya. Olahraga, nah ini olahraga. Kayaknya coba deh, saya tanya nih di sini nih yang di dalam ikut pada pagi hari ini, ada nggak kira-kira kita olahraga gitu? Seminggu ini, kira-kira kapan deh olahraganya? Ini olahraga adalah sesuatu yang coba saya kembalikan kembali gitu ya kan. Jadi sekarang walaupun tidak bisa yang terlalu berat, hanya cukup treadmill atau jalan pagi itu aja sudah bagus gitu. Jalan kaki ya, mau pagi kalau nggak sempat mungkin siang gitu, atau sore gitu, sore lah ya supaya jangan ini gitu. Treadmill itu paling enak tuh. Kalau treadmill ya, kalau yang nggak sempat mungkin bisa sediakan treadmill. Nah, kayaknya jarang deh yang olahraga. Wah, Bu Jen jalan kaki tiap pagi katanya. Aduh keren Bu. Iya, makanya Ibu awet muda ya. Bu Jen dari Sorong kelihatan tuh ya kan, jalan kaki gitu ya kan. Sleep off, ya tidur yang cukup yang nyenyak. Kapan sih gitu? Ini yang paling susah, apalagi sedang zaman-zaman sekarang ya. Saya sulit sekali ini untuk yang tidur tidak terlalu malam. Karena seharusnya memang sekitar jam 9, jam 10-an itu seharusnya kita sudah kembali tidur gitu ya. Bukan tidur aja tapi nyenyak. Iya bener. Tidur bangkong ya dari pagi. Dari pagi nih. Ya cukup dan nyenyak gitu. Kenapa? Terkadang kadang-kadang pernah nggak ngerasain tidur sepertinya udah 8 jam, tapi kok kayaknya mimpi-mimpi ada perasaan semacam terbangun-terbangun. Itu jauh lebih bagus tidur yang sebentar, tapi kualitasnya dalam dibanding yang panjang, tetapi tidak berkualitas. Itu cerita tentang tidur. Kenapa? Ketika kita tidur dalam posisi nyenyak, itu tubuh akan terjadi meregenerasi sel-sel yang saatnya tubuh beristirahat dan dia meregenerasi sel-sel kulit kita gitu. Positive thinking, iya, semakin kita bawaannya, kalau bawaannya negatif saja ya, itu tidak akan terjadi, akan makin cepat tua. Makanya kenapa dari dulu kita mungkin ya sering dengar jangan marah-marah nanti cepat tua. Iya gitu. Kenapa? Ketika kita marah-marah itu mungkin hormon kita banyak yang keluar sehingga endorfin tidak mengecil gitu ya. Hormon senang itu kalau begitu kita endorfin kita banyak itu wah senang aja bawaannya positif aja gitu. Bersyukur jangan lupa dan yang terakhir itu adalah berdoa. Bersyukur dan berdoa ini hampir rata-rata ini lihat ada 3 macam ini yang sudah ke spiritual ya. Jadi memang cerita tentang anti-aging ini berhubungan dengan spiritual kita.
semakin kita mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin kita dekat, berkeluh kesah hanya kepada Dia, dan percaya dengan apapun kehendaknya, itu biasanya orangnya jauh lebih mudah dibanding yang selalu mengeluh, selalu ada kesulitan apapun mengeluh, selalu dicoba sedikit sudah mengeluh gitu, tanpa ada bersyukur dengan apa yang terjadi pada hidup dia, gitu ya. Nah, kenapa butuh skincare? Iya, ini saya baru sadar gitu ya kemarin-kemarin gitu, terlambat. Tidak dari sekarang. Jadi ya, karena kulit adalah merupakan aset yang penting. Kulit yang sehat membuat makeup makin sempurna. Iya, sekarang kalau lagi musim mua ya, bagi yang suka make-upan di YouTube itu banyak sekali cerita tentang pelajaran bagaimana cara make up. Itu tidak akan nempel make-upnya kalau kulitnya nggak sehat. Gitu. Susah itu, antara kayak semacam pakai dempul begitu, nggak nempel dia. Kalau seandainya kulit kita nggak sehat. Tetapi kalau kulit kita sehat, dengan makeup yang tipis saja, itu akan aura kita akan makin kelihatan lebih sempurna. Ya, nah untuk memperlambat penuaan dini, untuk mencegah breakout wajah, kalau seandainya kita pakai kosmetik yang dari luar sana untuk mencerahkan kulit, dan paling penting ini adalah ini nih, kalau di saya ya, skincare itu untuk menjaga kelembaban kulit, karena memang sangat-sangat membantu sekali ketika kita memakai skincare, itu terasa sekali bahwa kulit kita jauh lebih lembab, ya. Nah, ini ada beberapa 14 cara pencegahan penuaan dini. Ya, pakailah sabun pembersih wajah yang lembut ya. Jadi banyak itu dulu mindset kita bersih itu kalau ketika kita sudah memakai sabun wajah itu sampai terasa ketarik seperti itu. Wah, itu udah artinya udah bersih. Dulu itu adalah pikiran, salah satu termasuk pikiran saya. Tetapi ketika makin belajar di sini, itu bahwa yang namanya kulit wajah itu juga berbeda sabunnya dengan kulit badan gitu ya, dengan sabun di badan dengan sabun di wajah. Ya, jadi para sista yang di sini tolong nanti perhatikan ya sabunnya itu seperti apa. Apakah itu makin bagus, lembut atau tidak gitu ya. Pakai sunscreen jangan lupa, pakai produk-produk yang mengandung antioksidan, makan ya yang paling penting ya, makan dari dalam. Eksfoliasi secara rutin mungkin bisa dengan pakai maskeran gitu ya. Terus hindari ekspresi wajah yang berulang. Nah, ini kadang-kadang ini yang paling sulit mungkin ya kan. Kenapa? Kadang-kadang kalau orang yang suka bermasalah, yang tipenya mungkin koleris, itu gampang sekali wajahnya tuh langsung berkerut begitu ya. Nah, ini yang perlu dilatih mungkin gitu ya. Hindari ekspresi wajah yang berulang. Makanan sehat dan bergizi iyalah gitu ya kan. Hindari minum alkohol dan merokok, sepertinya di grup ini nggak ada gitu ya. Air putih, ya jangan lupa, ini karena tubuh kita sebagian besar itu adalah air. Konsumsi suplemen, rutin berolahraga, ini yang agak susah juga. Nah, yang poin nomor 12 ini adalah hentikan penggunaan produk perawatan kulit yang membuat perih. Gitu. Jadi nanti kalau udah ada perih, coba konsultasi dulu ya. Apa yang menyebabkan perih? Apakah memang karena kulitnya memang sudah sensitif, atau karena memang produknya itu yang ada bermasalah. Gitu. Stres, wah ini sekarang zaman stres ini ya. Perawatan kulit ke dokter, ya. Ini adalah beberapa 14 cara pencegahan penuaan dini ya. Nah, ini perawatan kulit sehat, rahasianya hampir sama seperti yang tadi saya pikir. Ya, kita skip aja. Nah, ini adalah dia. Produk dari Biskin kita itu adalah karena mengandung Siscore antioksidan system. Itu ya. Nah, kenapa? Karena ada glutathione, ada alpha lipoic acid, ada B2O gitu ya. Vitamin C, vitamin E, Q10, ini semuanya ada di dalam produk-produk ini, itu ada di dalam
produk Biskin kita. Nah, para siswa yang memang mau tahu, nanti kita akan, saya tidak mungkin akan menjelaskan di sini secara gamblang, nanti mungkin bisa ikut nanti dalam product knowledge di Biskinnya. Kenapa? Karena sesudah acara ini kita akan ada tutorial tentang pemakaian Biskin. Ya. Nah, ada dua, ada V-line dan W-line. Yang V-line ini ada bahan aktifnya, ada PCED, D-L-pentanol, non-apeptid, ada M5. Ini ada beberapa produknya dari Langka Soft Bead Cleanser, terus pakai essence, pakai serum, sama day cream, gitu ya. Nah, malam juga ini ada cara-caranya yang mungkin nanti kalau mau lebih jelasnya, mungkin nanti akan lebih di para siswa di sini bisa ikut di dalam Zoom yang lain di dalam training product knowledge, gitu ya. Nah, ini adalah W-line. W-line bahan aktif. Ini adalah yang untuk kulit yang kering, cenderung kering ya. Kalau mau mencerahkan, biasanya para wanita diarahkan untuk memakai lebih yang W-line gitu ya. Di sini juga ada arbutin, ada koji rice, ada air jeju ya. Ini sama caranya, tetap ada pembersihan, ada pakai essence, ada pakai serum dan day cream. Itu kalau untuk siang hari, dan kalau untuk malam hari dibersihkan lagi wajahnya, jangan lupa pakai essence, terus pakai serum dan night cream. Gitu. Nah, ini setelah itu tadi produk skincare-nya, ini adalah SS Cream. SS Cream kita ini sudah sangat luar biasa ya. Nah, ini lengkap sekali. Salah satu SS Cream ini adalah selain ada SPF-nya, dia juga sebagai bahan dasar sedikit kosmetik gitu, sebagai make up base biasanya. Dan sini sudah ada alas bedaknya dan SPF-nya 50 dan PA+++. Mungkin para siswa di sini boleh dibandingkan dengan produk di luaran sana yang mengandung dengan SPF 50 dengan PA+++, itu harganya pasti boleh cek gitu ya. Dan rasa dari SS Cream ini itu adalah ringan dia. Jadi semacam yang paling disukai itu adalah dia ringan, tidak seperti kerasa memakai foundation yang berat gitu ya. Dan hasilnya langsung luar biasa. Ya. Itu produk dari SS Cream kita. Dan anti akne ini adalah untuk masalah anti jerawat. Jadi kalau seandainya ada sista-sista di sini bermasalah dengan jerawat, ini anti akne kita luar biasa ya. Saya beberapa kali kasih ke pasien-pasien itu hasilnya lebih cepat kering gitu. Dengan catatan memang dia memang ketika kita memang menjadi seorang konsultan atau apa, jangan lupa untuk memantau pasien-pasien tersebut gitu. Karena beda antara orang yang satu dengan yang lain gitu. Jadi jangan kita cuma ngomong begini terus tanpa kita pantau. Karena yang namanya wajah itu berbeda dan setiap pengobatan itu berbeda antara satu dengan yang lain. Jadi kita harus betul-betul pantau. Ya. Nah, ini dia ada anti aknenya. Itu dia untuk merawat dan membersihkan, menenangkan dan melindungi. Nah, dan ini yang paling luar biasa ini adalah loose powder. Jadi kalau banyak di beberapa konten yang saya lihat, dan memang banyak sekali yang sudah memakai SS Cream plus Biskin loose powder ini, itu hasilnya akan terjadi jauh lebih luar biasa. Kenapa? Di loose powder ini kita memang kesannya jauh lebih matte, agak lebih kering, ya, lebih stabil gitu ya. Dan di situ ada di Biskin loose powder kita itu sudah ada royal jelly madu dan titanium dioxide. Ini yang royal jelly madu yang kita sudah kenal lama, sudah tahu manfaatnya apa. Dan ada titanium dioxide itu yang memang sejenis mineral yang untuk mencegah penyerapan sinar UV yang berlebihan sehingga kulit kita bisa terhindar dari penuaan dini dan hiperpigmentasi. Ya. Dan bedak kita ini ya hipoalergenik gitu. Jadi jarang menyebabkan alergi.
Nah, ini eye care yang tadi kalau seandainya sudah terjadi kerutan, eye care gitu ya kan, crossfit itu mungkin bisa dibantu dengan power serum kita ini, gitu ya. Kenapa ada bahan aktifnya? Itu tetap ada B2O complex water. Ini memang sudah produk unggulan dari Biskin gitu. Pesta benar ya. Nah, dan yang terakhir, clover honey is your skin food. Kenapa? Di dalam clover honey ini vitaminnya sudah lengkap, semua zat-zat mineral, bahkan sampai sekarang masih ada kandungan di dalam clover honey ini yang masih belum diketahui, belum ditemukan, saking lengkapnya gitu ya. Kenapa? Yang namanya madu itu sudah ada di dalam 4 kitab suci beragama gitu. Jadi semacam sudah menjadi perintah Tuhan bahwa ini adalah makananmu gitu kan. Ini adalah makanan yang lengkap, makanan yang paling baik gitu. Dari zaman dahulu sampai sekarang itu yang namanya madu tetap luar biasa khasiatnya. Dan luar biasanya lagi, clover honey kita ini bisa dijadikan masker gitu ya. Dan ini ada beberapa fungsi-fungsinya, memelihara nutrisi kulit, mengatur kelembaban kulit. Ya, kalau pakai madu nanti itu akan biasanya kulitnya jauh lebih lembab, apalagi ketika pakai maskernya. Dan menangkal bakteri. Memang madu dari dulu itu berfungsi sebagai antibakteri. Gitu. Jadi kalau seandainya jerawatan, mungkin pakai masker madu dengan panduan, itu mudah-mudahan jerawatnya akan lebih hilang gitu ya, nggak ada jerawatan lagi gitu. Dan fungsinya dari madu bila dikonsumsi dari dalam itu adalah menyeimbangkan bakteri probiotik yang baik bagi tubuh dan kulit. Dan madu juga bisa mencegah pori-pori tersumbat yang menyebabkan jerawat, yaitu tadi karena memang dia berfungsi sebagai antibakteri gitu ya. Jadi bahkan bagi kulit yang sensitif sekalipun itu clover honey oke gitu. Bagaimana caranya? Mungkin nanti akan dijelaskan ke depannya oleh teman saya yang luar biasa, gitu ya. Jadi sampai di sini saja. Bila nanti ada pertanyaan, mungkin kita bisa chat-chat atau kalau seandainya kurang jelas, mungkin bisa nanti bertanya di kelanjutan. Ya, kita bisa konsultasi. Saya pikir ini aja, Sista Anggrek, tentang materi kerutan kulit ini, mengingat waktu juga sudah jam 11, masih ada waktu yang lain lagi untuk tutorial. Baik, terima kasih Dokter Cantik. Wow, ternyata cerita tentang wajah nih ya guys ya, itu kita pun juga mesti menanyakan kepada tubuh kita. Ya, sesuatu. Oke. Sesuatu yang hanya ini berapa ya? Berapa kali berapa ya? Ini kira-kira diameternya berapa ya? Hanya cuman bagian kecil nih dari kulit wajah dari kulit tubuh secara keseluruhan. Tapi ternyata efeknya sangat besar ya. Efeknya tentang apa yang kita rasa, kemudian apa yang kita respons gitu ya guys ya. Karena kalau kita punya wajah yang awet muda, wajah yang selalu cerah, wajah yang selalu bikin orang suka untuk memandangnya, tentunya wajah yang sangat minim wrinkle-nya. Nah, apa dan bagaimana nih tentang menutrisi kulit wajah kita dengan produk Diskin buat kalian-kalian yang udah pernah tahu. Nggak apa-apa ya guys ya. Ini pun juga akan direview ulang. Tapi buat kalian-kalian yang sudah pernah tahu, saatnya sekarang bersama-sama dan rame-rame kita langsung melakukan aplikasi perawatan. Mumpung-mumpung hari Sabtu malam minggu, sehingga nggak ada salahnya nih guys. Kalian langsung sediakan Diskin yang kalian punya, ataupun perawatan-perawatan yang kalian punya untuk langsung ditutorialkan dan sama-sama melakukan dan sama-sama membuat perawatan serta memanjakan kulit wajah kita. Siapa nih yang akan bawakan sesi berikutnya? Yang akan bawakan sesi berikutnya tak lain tak bukan adalah seorang ahli
Kalau tadi ahli ya untuk masalah skin. Nah, kalau ini ahli untuk masalah memanjakan kulit wajah ya. Dengan sentuhan-sentuhan lembut. Siapa lagi kalau bukan pemilik akun HDI_Kaltim. Seorang Dewi yang sangat cantik, yaitu Dewi Aryani SSEE. Silakan Kak Dewi. Iya, selamat pagi semua guys. Pagi Kak Anggrek, pagi Dokter Tisa. Pagi. Aduh ya, aku kalau dipanggil tadi sama Kak Anggrek speechless ya. Cantik ya. Belum tahu ya, maksudnya kita merawat atau enggak. Udah dibilang cantik itu wanita rasanya berbunga-bunga. Mungkin kalau ada lantai sampai lantai 1 sampai lantai 7 langsung loncat ya guys ya. Ya, wanita identik dengan sesuatu yang dibilang cantik ya, lebih senang ya. Iya, buktinya kulitnya glowing tuh. Buktinya minim kerutan tuh. Iya, ya. Nah, itu seperti Dokter Tisa ya tadi bilang, sejak tahu langsung gunain skincare yang terbaik tentunya ya, Dokter Tisa ya. Begitu memahami langsung ya melakukan. Ya, guys, aku tidak berlama-lama lagi ya. Aku akan kasih lihat tutorial penggunaan skincare ya, Biskin dari HDI. Mungkin bagi kalian yang belum, ya kalian bisa ngelihat. Bagi kalian yang udah punya alatnya di rumah, kalian bisa coba. Tertisa pada pagi hari ini terima kasih kepada Biskin Institute ya, kepada Biskin Korea_ID karena sudah mensponsori ya dan mengajak kita collab ya, kolaborasi untuk bisa berbagi ilmu. Karena sesungguhnya yang dibagikan Dokter Tisa hari ini ya guys, itu benar-benar ilmu terupdate tentang aging ya. Setelah kami beberapa SSE yang mengikuti SSEE lanjutan ya untuk mengetahui lebih banyak ya tentang permasalahan kulit, skincare dan sebagainya. Jadi bagi kalian yang hadir hari ini itu sangat beruntung banget ya karena ilmu update tentang kerutan ya yang salah satu merupakan masalah aging ini udah dibagikan. Nah, nanti tutorialnya juga aku kasih dikit ya bocoran ya mana saja titik ya yang bisa kita lakukan ya untuk bisa merelaksasi otot wajah kita dengan tentunya bantuan alat yang luar biasa yaitu LV ya. Oke, aku mulai aja ya guys ya. Mungkin bisa sambil ada pertanyaan itu Kak Anggrek ya. Kalau mau dibantu dijawab sama Dokter Tisa. Oke, kita akan cek terlebih dahulu ya guys. Buat kalian-kalian yang menunggu tutorialnya, kita langsung masuk ke pertanyaan. Nah, ini ada pertanyaan nih dok. Pertanyaannya... Atau tutorial sebentar ya Kak Anggrek ya. Nanti mungkin sambil maskeran ya Kak Anggrek ya. Ya, boleh. Ya. Tapi ini satu pertanyaan dulu ya. Oke, boleh. Karena boleh. ini tidur panjang yang tidak berkualitas bagaimana ya dok ya? Nah, ini dok, mungkin ini dijawab terlebih dahulu. Ya, jadi kalau seandainya kita tidur panjang tapi nggak berkualitas, pernah nggak kira-kira dari Kak siapa tuh tadi pertanyaannya? Pernah nggak sista di sini tuh merasa kita tidur sudah mungkin dari jam 10 malam sampai pagi, tetapi begitu bangun itu malah tubuhnya pegal-pegal atau mungkin selama tidur itu bolak-balik terbangun gitu ya kan. Jadi itu benar-benar tersentak-sentak gitu. Apalagi ketika biasanya itu ya tidur panjang dan tidak berkualitas itu ketika kita lagi banyak masalah itu biasanya buang sista Anggrek gitu kan. Kenapa ya? Jadi perasaannya kita khawatir gitu ya kan. Lagi dalam masalah besar gitu kan. Ini bagaimana ya besok ya? Ini apa yang terjadi gitu. Itu akan sangat mempengaruhi pola waktu tidur kita gitu. Dan itu begitu bangun tuh bukannya padahal tidurnya udah cukup ya lebih dari 7-8 jam, tetapi kok malah bangun itu kok rasanya malah nggak enak gitu loh. Dibanding masih melayang-layang ya. Iya, dibanding dengan kadang-kadang mungkin kita take a nap sebentar ya, tidur siang sebentar mungkin lelah. Karena di dalam penelitian juga ketika siang itu kita disuruh bangun pagi tuh. Ya kan, disuruh bangun pagi untuk langsung melakukan aktivitas. Biskin ya Korea dari HDI ya tahapan pertama kita menggunakan V-Line ya cleanser
Oke, ini aku menggunakannya villain ya, guys. 1 butir jagung besarnya cukup ya. Boleh kalian langsung coba oles di wajah ya, di 5 titik. Kemudian langsung dipijat, guys. Kalau berasa agak keset, kalian boleh tambahkan sedikit dengan air ya. Nah, cleanser ini luar biasa ya guys. Kalau kita bahas temanya hari ini ya tentang aging ya, kerutan ya. Yang bahannya luar biasa di dalam cleanser saja kita sudah mendapatkan sesuatu yang luar biasa nih, Dokter Tisa, Kak Anggrek ya. Jadi ada bahannya beta glucan ya. Beta glucan ini ternyata fungsinya bisa anti kerut, garis halus dan membantu penyembuhan luka. Wah, ya jadi cleanser bukan hanya fungsinya untuk membersihkan ya di skin, ya bukan hanya sekedar membersihkan ya sudah ya, tetapi fungsinya bisa untuk anti kerutan karena ada kandungan beta glucannya di dalamnya. Kemudian cleanser ini juga ya guys, dia bentuknya scrub halus ya, mikrokristal selulos. Jadi dia tidak membuat iritasi kulit sehingga benar-benar bisa mengangkat sel kulit mati ya dan membersihkan make up sampai ke pori-pori. Membersihkan kotoran sampai ke pori-pori. Itu Kak Andre. Betul banget. Guys, buat kalian-kalian yang menggunakan cleanser kemudian dibersihkannya dengan menggunakan spons stick. Kenapa tujuannya menggunakan spons stick? Ya, agar proses pengangkatan sel kulit mati ataupun kotoran-kotoran yang menempel pada kulit wajah kita itu bisa lebih efektif ya guys dibandingkan kita hanya cuma menggunakan air biasa. By the way, buat kalian-kalian teknik penggunaan cleanser seperti tadi yang sudah diinformasikan, yaitu dengan cara merapnya pada kulit wajah kita, bukan cleansernya yang kita gosok-gosok atau kita rap pada tangan kita. Kenapa? Karena kalau kita rap pada tangan kita, maka yang terjadi microcellulusnya itu pun juga akan, bentar, ini saya akan cari Kak Dewi lokasinya di mana kok tiba-tiba menghilang. Jadi Dokter Tisa ya, udah tak ini mute. Ya, udah. Oke. Jadi kalau tangannya ini kita rub pada saat kita menggunakan si cleanser, maka microcellulusnya ini akan pecah pada tangan kita ya. Padahal yang kita mau si microcellulusnya itu akan pecah pada kulit wajah kita sehingga dia efektif untuk mengangkat sel kulit mati. Nah, guys, kalian bisa lihat ya pada bagian sponsnya itu ada warna. Itu artinya apa yang kita pakai, kosmetik yang menempel pada kulit wajah kita, itu pun juga semuanya sekalian terangkat. Nah, untuk si P1 atau cleanser ini cleansernya luar biasa banget, dia kuat, sehingga dia bisa mengangkat kosmetik yang sulit, termasuk eyeliner, ataupun penggunaan daripada kosmetik-kosmetik yang long lasting ya guys. Sehingga ini benar-benar membersihkan kulit wajah kita untuk memprepare, menyiapkan nutrisi-nutrisi yang akan kita masukkan, yang akan kita konsumsikan pada kulit wajah kita. Dan untuk pembersihannya nggak cukup sekali, tapi kalian bisa angkat 2 kali atau 3 kali untuk memastikan bahwa V1 yang diaplikasikan sebelumnya udah terangkat membersihkan dari hal-hal yang layak untuk diangkat pada kulit kita. Kemudian kita akan keringkan dengan menggunakan tisu. Dan kalian bisa lihat cara untuk mengeringkannya pun bukan dengan cara digosok-gosok ya, tetapi ditepuk-tepuk manja. Termasuk cara rap pada saat pembersihannya pun bukan dengan menggunakan teknik gerakan-gerakan yang kasar, tapi gerakan-gerakan yang lembut sambil kita mengucapkan terima kasih nih kulit, udah melindungi aku dari sejak aku lahir. Yuk, kamu semakin awet muda ya. Nah, kita berkomunikasi dengan organ yang ada pada tubuh kita sendiri ya guys. Serta mengucapkan penghargaan kepada mereka supaya mereka pun juga melakukan fungsinya sesuai dengan keberadaannya. Lanjut yang berikutnya, setelah cleanser kita akan menggunakan masker. Oke, masker yang digunakan adalah masker Clover Honey. Dari sini penggunaan mask sheet dengan cara si Clover Honey diencerkan dengan air. Ya, ada teknik juga yang langsung
mengoleskan masker Clover Honey itu pada kulit wajah. Tetapi untuk kali ini tekniknya menggunakan mask sheet. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk penetrasi. Nih. Kemudian tujuannya adalah untuk pengencangan juga. Dan yang pasti fungsi daripada si Clover Honey ini adalah anti-inflamasi, antibakteri. Sehingga untuk kasus-kasus berjerawat pun itu luar biasa. Nah, maksudnya udah dicemplungin nih. Kemudian dia akan mengembang. Ya, setelah mengembang kalian bisa buka dan kalian bisa langsung ya gunakan ke kulit wajah secara keseluruhan karena di sana udah ada lubang-lubang yang tepat nih untuk bagian mata maupun bagian mulutnya. By the way, jangan lupa pada saat kalian menggunakan mask sheet, pastikan ya tertutup kulit wajahnya dengan sheet tersebut. Kalaupun luasan dari wajah kita ini terlalu luas, kalian juga mau kasih sisa daripada air madunya untuk dioleskan juga boleh. Pastikan juga pada kelopak mata juga tertutupi. Dan kalau ada pada bagian bibir kalian, nih yang merasa kering, artinya segera ambil air putih ya. Karena tubuh memberikan sebuah signal, ya aku butuh minum, aku butuh air. Langsung aja teguk air putih. Jangan cuma seteguk, tapi boleh 3 teguk atau 4 teguk ya. Kemudian untuk menutrisinya boleh juga ditambahkan pada bagian bibir. Supaya apa nih guys? Supaya lembab. Karena pada saat kita menggunakan lipstick sekalipun, terutama lipstick yang long lasting, kalian pernah ngerasa nggak ada semacam pengelupasan sel ya, atau kulit bagian atas bibir, itu yang mengering nih guys. Nah, kalau udah kayak gitu, itu pun juga merupakan tanda-tanda dehidrasi yang pertama, dan yang kedua, kulitnya pun juga kering sehingga butuh langsung intervensi ya, memberikan kelembapan yang ditujukan kepada bagian kulit bibir kalian. Oke, ada yang nanya juga atau kalian bisa lembabkan sebelum dioles dengan V1. Oke, ya, oke. Udah nih tadi. Coba nih kita sambil menunggu Kak Dewi. Nih Kak Dewi ngerasakan sesuatu yang nyaman dengan penggunaan masker madunya? Iya, rasanya fresh ya. Jadi luar biasa, Clover Honey bukan hanya untuk diminum ya Kak Anggrek ya, bisa untuk di masker ya. Tadi Kak Anggrek sudah banyak jelasin ya ternyata manfaat Clover Honey. Bisa sebagai detoksifikasi Kak Anggrek ya. Jadi apalagi kalau kita sebelumnya dengan menggunakan krim-krim racikan itu bisa menetralisir ya, mendetoks racun-racun yang ada di kulit kita. Kemudian bisa sebagai ini ya Kak Anggrek ya, osmotic effect ya. Jadi dia bisa menyerap kalau ada luka, ada pus gitu, ada nanah, ya bukan menyerap cairan di dalam kulit ya guys, tapi fungsinya bagaimana dia bisa menjaga kelembapan kulit. Kemudian dia hidrogen peroxide ya, Kak Anggrek ya. Hidrogen peroxide. Iya. Nah, luar biasa dari fungsi Clover Honey ini yang saya rasakan, rasanya kencang ya, fresh ya, rasa ketarik ya, tapi enak banget karena benar-benar natural ya. Kemudian berasa setelah ini pastinya lembab ini Kak Anggrek. Wow, artinya teman-teman nih juga perlu pakai ya untuk mingguan ya perawatannya ya Kak? Iya benar. Justru paling bagus mungkin kita bisa melakukan kalau rutin minimal 1 kali ya saja sehari Kak Anggrek itu sangat bagus untuk menjaga. Kita bisa lakukan maksimal 25 menit Kak Anggrek ya. Nah tapi kali ini saya mau mencoba hanya 5 menit Kak Anggrek ya. Iya kita bisa cepat ya. Boleh tahu berapa biayanya nih Kak? Kalau untuk maskeran seperti itu, apakah sampai 30.000 atau 50.000 atau bahkan 100.000 seperti kalau kita melakukan perawatan di klinik? Ya, kalau nggak salah 3.000 rupiah ya, benar Kak Anggrek? Ya. Iya, benar banget. Nah, ya, jadi murmer. Kalau memang bisa murah meriah dan berkualitas, kenapa kita harus cari yang mahal? Nah, ini sambil menunggu Kak Dewi untuk melakukan treatment masker, ada pertanyaan dari Kak Tanti Kumara. Kalau kita memasak, apakah uap panas dari masakan bisa menyebabkan flek di wajah, Dok? Silahkan. Pertanyaan dari Kak Tanti ya, kalau masak itu bisa menyebabkan flek. Jadi gini, ceritanya yang namanya flek itu pasti akan terjadi karena faktor usia, gitu ya kan. Tapi kita juga nggak mau memperbanyaknya gitu.
Wah, panas iya gitu. Jadi sekarang tadi yang seperti yang di materi yang sudah saya sampaikan bahwa apakah sinar matahari masuk ke dalam rumah gitu? Iya. Jadi kalau walaupun tetap dianjurkan kita memakai tabir surya ketika kita di dalam rumah ataupun kita memasak. Jadi kemarin itu ada satu kasus yang saya angkat dari teman saya yang kebetulan spesialis kulit ya. Dia bercerita bahwa ada seorang ibu yang datang kepada dia untuk melakukan perawatan kulit gitu karena ada nangan flek. Ternyata setelah dirawat beberapa kali ibu itu datang lagi gitu. Tidak ada perubahan dia bilang. Setelah diteliti ditanya-tanya ternyata dia adalah penjual soto gitu. Jadi pakai sunscreen-nya juga kalau seandainya memang profesi Anda sebagai chef atau sering memasak, sering di dapur gitu ya. Itu usahakan memakai sunscreen itu ya 3 sampai 4 kali sampai seperti itu. Kenapa? Ya itu dia. Yang namanya cantik agak repot memang gitu. Karena nggak ada cantik itu yang instan. Nah, itu dia. Tetap harus yang namanya dirawat gitu. Jadi kalau yang mau cantik ya memang harus dirawat gitu. Jadi kemarin pertanyaan dia, Bu, dokter repot kali ya saya dok gitu ya kan. Ya, tapi Ibu gimana Bu? Namanya Ibu jualan gitu. Ibu mencari makan dari situ gitu kan. Sementara Ibu sering terpapar dengan uap panasnya gitu. Jadi disarankan agar memakai SPF tabir suryanya itu jauh lebih sering dibanding yang biasa. Seperti itu, Sista Anggrek. Oke, terima kasih dok. Pertanyaan berikutnya dari Kak Arlince. Dokter ketika pakai serum kok perih ya? Gimana ya dok? Silahkan. Ya, untuk pertama sekali memang ketika serum kita itu kan vitamin C-nya tinggi ya. Gitu. Jadi ada beberapa kulit yang tidak mungkin yang selama ini juga sudah memakai krim racikan atau apapun itu menjadi tidak nyaman gitu. Jadi seandainya kulit kita pemakai serum itu terjadi perih gitu, maka kita akan coba untuk membantu dengan pemakaian serumnya itu jangan setiap hari. Jadi untuk pemakaian serum yang pertama itu dianjurkan untuk minimal seminggu sekali dulu. Selanjutnya kalau memang tidak ada masalah 2 kali, baru selanjutnya boleh setiap hari. Jadi harus diadaptasi dulu kulitnya. Jadi bila ada bermasalah, mungkin boleh pakai yang V1, V2 gitu ya. Itu day cream sama night cream dulu. Serumnya hanya boleh masuk seminggu sekali. Oke, terima kasih dokter. Ya guys, ini tadi udah selesai untuk melakukan masker madunya. Jangan lupa ya, setelah masker madu harus dibersihkan supaya nggak lengket. Nah, tadi pun juga udah dibersihkan. Setelah dibersihkan langsung dikeringkan. Dan please, setelah dikeringkan, bukan berarti kita berhenti stepnya terlalu lama, tetapi langsung dilanjutkan dengan step yang berikutnya, yaitu V2 atau Balance Essence. Nah, teknik pemberian V2 itu bisa 2 macam ya guys. Yang pertama, kalian bisa menggunakan kapas. Yang kedua, kalian pun juga langsung bisa mengaplikasikan dengan cara ditepuk-tepuk ya. Jadi esensinya tidak terserap di kapas. Nah, kalau terserap di kapas, artinya kapas itu masih bisa dipakai untuk membersihkan kulit wajah. Cuman kalau kalian sudah memastikan kulit wajah kalian bersih, apalagi setelah di masker, kalian langsung aja esensinya tepuk-tepuk. Cuman 2 tetes aja. Fungsi daripada essence sendiri ini selain untuk menetralisir pH, karena kulit wajah yang sehat itu adalah kulit wajah yang cenderung asam, dengan kondisi sudah cleanser, kemudian kena air, itu pasti pH kulit akan cenderung basah. Skin barrier kita akan bekerja secara optimal pada saat kulit wajah kita cenderung asam. Dan di sini essence dari V2 juga mengandung satu nutrisi yang mempunyai fungsi untuk mengontrol sebum. Hai, buat kalian-kalian yang mempunyai kulit wajah berminyak atau produksi sebumnya terlalu banyak nih guys, kalian pun harus mengontrol dari kelenjar minyak tersebut dengan cara mengaplikasikan si V2 atau Balance Essence. Oke, bagaimana nih Kak setelah diaplikasikan essence-nya? Ada rasa tertentu?
Ya, jadi rasanya nggak nyikit-nyikit seperti Essence atau toner di luar sana Kak Anggrek, karena ini free alkohol 100%. Ya, jadi benar-benar fresh tapi tidak nyikit-nyikit ya, karena free alkohol. Dan fungsinya tadi selain itu, selain tambahan dari Kak Anggrek bisa untuk menjaga kelembapan, dan kita tahu setelah ini tahapannya yaitu Kak Anggrek ya, kita menggunakan serum supaya serum vitamin C kita maksimal bekerja di dalam lapisan kulit guys. Ya. Oke, next. Baik. Ternyata kita tahu bahwa Essence pun juga memiliki fungsi untuk preparing our skin ya, menerima nutrisi yang sangat istimewa nih ceritanya. Tadi kalau ada pertanyaan tentang serum, memang serum dari Biskin sendiri adalah L-ascorbic acid yang stabil ya. Nah, yang digunakan oleh Kak Dewi berapa tetes itu Kak? 1-2 tetes saja cukup di wajah, Kak Angga. Iya. Kalau kita sudah biasa gunakan, saya langsung menggunakan serum V3. Tapi bagi kalian yang pemula, baru mencoba Biskin HDI, ya, skincare kita, maka boleh ditambah dengan day cream, Kak Angga. Iya, boleh ditambahkan dengan day cream atau boleh ditambahkan dengan night cream. Tujuannya adalah untuk konsentratnya nih guys ya. 1 tetes 1 minggu ditambah dengan day cream atau ditambah dengan night cream. Baru setelah itu diaplikasikan. Baik. Guys, yang berikutnya kita akan langsung mempenetrasi si L-ascorbic acid 20% supaya bekerja secara efektif ya 10 kali lipat. Karena sesuatu yang di-appeal pada kulit wajah itu pun penyerapannya enggak 100% nih guys. Karena yang namanya wajah itu juga ada ya pori-porinya, dan pori-pori itu pun mampu menyerap hanya kurang lebih sekitar 30% aja nih. Nah, bagaimana nih penyerapan yang hanya 30% kalau kulit wajah kita nggak benar-benar bersih? Pasti lebih minim lagi ya guys ya. Sehingga supaya 30% yang diaplikasikan pada kulit wajah kita ini benar-benar masuk 30%, maka salah satu caranya adalah kita menggunakan alat yaitu LV, di mana alat LV ini adalah satu alat yang mungil yang memiliki fungsi untuk menstimulasi kolagen, kemudian untuk heat shock protein, untuk memberikan energi kembali kepada protein-protein yang ada pada kulit wajah kita, yaitu pada lapisan dermis, ya, karena di sana ada fibroblast, kemudian ada elastin, ada hyaluronic acid, ada kolagen dan lain sebagainya. Itu yang akan membuat nih guys, kulit wajah kita ini masih tetap kenyal. Kalau kulit wajah kita kenyal, maka jaring-jaring ataupun protein-protein yang ada di sana tidak mudah lemah atau tidak mudah terputus. Sehingga kalau proteinnya kuat, yang terjadi tidak ada yang namanya kerutan-kerutan atau sesuatu yang masuk ke dalam ya guys, sehingga kulitnya akan tetap rata dan mulus. Nah, untuk mode yang pertama adalah mode facial, di mana warna dari lampunya merah. Betul ya Kak ya? Boleh ditunjukkan? Yes, seperti itu. Dan ada panasnya atau heatnya, di mana panas ini memiliki juga fungsi untuk vasodilatasi, artinya melebarkan pembuluh darah, sehingga nutrisi maupun oksigen itu bisa diserap oleh kulit wajah kita. Dan semua produk-produk Biskin yang sudah diaplikasikan, termasuk si essence dan si serum, yang kita mau bukan hanya sampai pada lapisan epidermis, tetapi bisa masuk pada bagian dermis kulit wajah kita. Wow, ini istimewa banget ya guys. Kalau dilihat dari treatment-treatment yang ada di klinik, kalian pun juga bisa merasakan treatment yang murah di rumah dengan kualitas yang setara dengan kualitas klinik, tetapi tidak membuat kulit wajah terluka. Karena untuk perawatan dengan menggunakan LV ini, dia sama sekali tidak membuat kulit wajah terluka. Bagaimana rasanya nih Kak, pakai LV-nya? Wah, rasanya hangat, tapi ini sesuai dengan suhu tubuh ya Kak Anggrek, 42 derajat. Karena memang salah satu fungsinya, dia bisa menstimulasi kolagen. Karena vitamin C ini nggak bisa bekerja sendiri ya. Karena tangan kita kan nggak punya ion nih Kak Anggrek ya. Salah satu LV ini kelebihan dia punya ion ya. Benar. Heat shock protein fungsinya ya.
Dan yang Karena luar biasa, LV yang terakhir kan iontoporesis nih. Iya, jadi yang namanya ion itu tadi ya. Iya, benar-benar. Dan yang panas ini Kak, dia alatnya non-invasif. Non-invasif ini artinya dia tidak melukai. Benar. Guys, kalau kulit wajah kita dilukai, itu pasti kita ngerasa perih ya. Dan perihnya bukan cuma pada kulit wajah saja, tetapi perihnya nyampe di hati gitu ya guys ya. Tetapi si LP ini bukan membuat kita pedih, tapi justru membuat kita bahagia. Nah, setelah 3 menit pemakaian, berikutnya akan dilanjutkan dengan cara menekan bagian tengahnya. Dan sekarang kita akan masuk kepada yang kedua, yaitu lifting. Kalian bisa perhatikan, tekniknya berbeda. Kalau tadi tekniknya adalah teknik memutar, sedangkan lifting ini tekniknya adalah gerakan menarik. Oh, menarik ya guys ya. Lifting supaya kerutan-kerutannya musnah. Waduh, gimana nih? Cara untuk memusnahkan kerutan itu bukan hanya dari kita konsumsi yang perlu dijaga ya. Kemudian suplemen-suplemennya. Ternyata salah satu rahasianya adalah lifting seperti ini guys. Oke, wow. Ya. 2 tangan kalian bisa pakai untuk memaksimalkan. Iya. Jadi yang terbaru kemarin Kak Anggrek ya, 3 kali di bagian atas, dahi kanan dan dahi kiri. Kemudian, saya ulangin ya. Jadi 3 kali di bagian dahi ya, ke kanan maupun ke kiri. Iya, karena ini pun juga ada yang namanya totok wajah ya, sekalian. Jadi bisa dengan menggunakan LV nih Kak, pada model lifting. 3 kali di bagian tengah, kemudian ya. Kemudian kalian bisa turun ya, ke cuping hidung ya. 3 kali kanan kiri Kak Anggrek. Iya, naik turun ya. Iya, benar. Kemudian 3 kali di sisi pipi kanan kiri, 3 kali tapi kita bagi ya. Turun di bawah sedikit kelopak mata, naik ke arah pelipis, tahan ya. Kalian bisa bantu dengan tangan. Kemudian di bawah tulang pipi, tarik, tahan ke arah pelipis. Kemudian sejajar dengan garis senyum Kak Anggrek. Iya. Iya. Dan ada satu lagi di dagu ya. Ya, di bawah hidung dulu 1 kali, tarik, oke, ya. Kan bisa lakukan kanan kiri ya guys. Kemudian di dagu tarik sampai ke ujung di bawah rahang. Iya, guys. Tekniknya ini adalah beda dengan yang biasanya. Maksudnya beda ini cuma kombinasi aja ya. Kalau kalian udah pernah melakukan dengan tarikan-tarikan, anyway tetap ada ya yang namanya titik-titik akupuntur pada kulit wajah kita. Sehingga kalau kita ngerti tekniknya, ini akan memudahkan kita merawat dengan lebih optimal nih. Ya, di bagian leher boleh sisa serum tadi, Kak. Tapi jangan kita menggunakan LV ya di bagian tengah, karena ada kelenjar tiroidnya. Jadi sisi kanan kiri kita boleh, dari bawah ke atas Kak Anggra ini. Iya, kalian perlu pahami bahwa yang dipakai adalah mode lifting, bukan mode facial pada saat penggunaan di bagian leher, kiri dan kanan. Boleh Kak sekali lagi dipraktekkan supaya mereka lebih paham titik-titik akupunturnya. Yuk guys, kita konsentrasi. Ya, dimulai dari bagian dahi ya guys, 3 kali ke kanan dan ke kiri. Saya mulai dari kanan ya. Ya, 1 ya, kemudian 2, 3. Kemudian sebelah kiri 1, 2, 3. Bagian tengah dahi ke arah atas 1, 2, 3. Cuping hidung ya guys, 3 kali kanan kiri, 1, 2, 3 ya. Kemudian yang sebelahnya lagi 1, 2, 3 ya. Setelah cuping hidung, pipi kanan 3 kali, dimulai dari 1 bagian pertama, turun dikit di bawah tulang mata ya. Ya, di bawah tulang orbital. Iya, benar. Kalian bisa tahan ya untuk model lifting ini. Kemudian di bawah tulang pipi ya, tarik ke arah pelipis, tahan. Kemudian garis senyum guys di ujung bibir. Tahan. Kemudian jangan lupa sebelahnya supaya simetris ya. 1 ya. 2, 3. Oke, kemudian di bawah hidung 3 kali bisa kanan kiri. 1,
Ya. Sampai di ujung rahangnya sini guys, ya kan kita ngerasain ya. Buka aja mulutnya, pasti ngerasa ya. Yes. 2, 3. Sebelahnya lagi 3 kali. 1, 2, 3. Ya, dagu ke ujung di bawah tulang rahang. 1, 2, 3. Oke, sebelahnya 1, 2, 3. Terakhir kalian bisa di daerah leher ya, seperti tadi 3 kali dari bawah ke atas ya. Untuk yang leher bukan dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas Oh ya, ya, sorry. Dari bawah ke atas. Nanti malah kerutan yang muncul ya. Iya. Ya, dari bawah ke atas benar Kak Anggrek ya. Dari bawah ke atas ya guys. Tapi sisi kanan kiri saja ya. Di tengah tidak dilakukan karena ada kelenjar tiroid. Gitu Kak Anggrek. Nah, Oke, kemudian baik. bunyi alatnya kita cukup tekan 2 detik. Oke, sudah mati. Oke. Saya tadi ada yang terlewat ya, Kak Anggrek. Kalau kita pengen juga merawat kantung mata kita, ya, pada sudah disiapin ya guys ya. Ya. Tahapan ini jangan dilupa setelah menggunakan essence, sebelum kita menggunakan serum, kita menggunakan eye serum. Nah, ini tadi salah satu bahan aktif kita untuk mengurangi kerutan di daerah mata, guys. Ya. Ya. Dan bukan sudah ada kantung mata dirawat ya, kata Kak Anggrek sebelumnya ya. Jadi sejak dini ya, sebelum terjadi kerutan di kantung mata, kita sudah harus merawatnya ya Kak Anggrek ya. Betul banget, karena berapa banyak ya gerakan-gerakan mata yang kita lakukan dalam satu hari, kedip-kedip ya kan. Kemudian kita kadang-kadang melakukan garuk dan lain sebagainya. Nah ini pun juga perlu ya, supaya pada bagian mata cara kita menggaruknya pun juga ada aturannya. Bukan langsung diucek-ucek, tapi kita perlu cuman begini-begini aja kalau gatal. Karena kulitnya terlalu tipis ya. Makanya kita pun juga perlu perawatan ekstra yang beda dengan kulit wajah yang lainnya. Silakan nih Kak. Ya, tahapan berikutnya saya menggunakan moisturizer-nya yaitu day cream dari V-Line ya. Di siang hari. Untuk yang eye care-nya boleh tadi dicoba. Harusnya kan kita setelah essence ya, tapi aku cobain aja nggak apa-apa buat kalian. Oke. Kita cukup 1 pump saja ya. Kemudian kita menggunakan jari manis ya. Kemudian ditap jari manis dan ditap sedikit di bawah kan, kalau di bawah kantung mata ya, Anggrek. Ya. Oke. Seperti ini. Sekalian boleh di bagian kelopak matanya nih, Kak. Ya, kalau ada sisa kita bisa taruh di atasnya ya. Ke pinggir, ke ujung. Ya. Oke. Berikutnya kita akan lanjut ya pada tahapan berikutnya, yaitu serum yang udah kita masukin haruslah kita kunci. Dikunci pakai apa nih Kak? Gemboknya. Dengan moisturizer day cream dari V-Line ya. Cukup 1 kali pencet ya, 1 pump itu sudah untuk 1 luas area wajah Kak Anggrek ya. Ya, 5 titik ya kita bagi, kemudian kita bisa oleskan secara manja ya. Jadi jangan digosok ya guys ya, biarkan produk ini bekerja sendiri ya. Iya, di mana moisturizer ini adalah pelembab yang mana pada saat kita berada di ruangan ber-AC ataupun di luar sekalipun, tetap terjadi ya yang namanya penguapan nih guys. Kalau minumnya kurang, kemudian nggak ada moisturizer, pasti ya kita akan kehilangan banyak air, terutama pada bagian kulit wajah, sehingga keriput lebih gampang cepat nampak, cepat nongol. Nah, bagaimana caranya untuk meminimasi keriput tersebut? Yaitu dengan si moisturizer. Nah, moisturizer sendiri ini pun juga perlu kita kunci supaya dia tidak keluar atau tidak hilang menguap karena udara. Dikunci pakai apa, Kak? Berikutnya. Ya, setelah kita menggunakan day cream tadi ya untuk mengunci serum kita agar tidak mudah menguap ya.
Nah, selain itu, selain untuk mengunci serum, moisturizer day cream ini ya, atau malam hari kita menggunakan night cream, ya dia bisa melembabkan dan memberikan nutrisi ya saat siang hari ataupun saat penggunaan night cream di malam hari, Kak Anggrek. Jadi kalau malam hari kita gunainnya night cream ya, ini. Dan siang hari, karena siang hari ini karena saya mau gunain SS cream ya, saya gunainnya day creamnya yang bentuknya seperti ini. Oke, jangan lupa pakai payung untuk mengunci si moisturizer, plus juga untuk melindungi kulit wajah kita. Wah, penggunaannya bisa berapa lama tuh satu tube? Wah, ini lama ya. Kalau kita pemakaian rutin itu sekitar 4-5 bulan bisa. Ke anggrek ya. Ya, Iya. kalau hemat-hemat banget bisa sampai 5-6 bulan ya, tapi jangan terlalu hemat ya guys, karena kita penting menggunakan sunblock ya, ke anggrek ya. Benar, Karena benar. Oke, boleh langsung diaplikasikan, Kak? ya, saya ambil cuma satu pencet ya, satu pump saja. Oke. Ya. Oke, tetap ya guys, kalian bisa perhatikan caranya bukan digeser, tetapi caranya bisa ditepuk-tepuk ya. Dan pastikan seluruh dari bagian wajah kalian tertutupin alias terproteksi dengan tabir surya, karena untuk SS cream sendiri ini dia mempunyai kandungan SPF-nya 50+ dan PA-nya plus, yang mana perlindungan terhadap sinar mataharinya itu sampai 98%. Di mana kita tahu kalau SPF itu artinya untuk UVB yang membuat kulit kita bisa gosong ya, sehingga kita pun juga bisa terhindar dari sunburn. Tetapi untuk PA-nya yang plus perlindungan sampai 8 jam, itu pun juga bisa melindungi kulit wajah kita ya dari berbagai macam serangan-serangan aging, kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan akibat radiasi dari paparan sinar matahari. Dan perlu kalian ketahui, sunblock ataupun sunscreen yang kalian pakai itu setiap 2 jam perlu diaplikasikan jika kalian berada di luar atau aktivitasnya terpapar sinar matahari langsung. Why? Karena efektivitas dari sunscreen ataupun sunblock itu pun juga terjadi degradasi atau penurunan. Tetapi kalau kalian hanya beroperasi atau beraktivitas di ruangan, kayaknya tidak perlu ditambahkan. Hanya kalau ada aktivitas seperti sholat, wudhu, dan lain sebagainya, boleh juga ditambahkan ya guys, tapi dengan catatan tetap ya kondisi kulit wajahnya pun juga harus dalam keadaan bersih dan tangannya bersih ya Kak ya. Iya benar, hygiene itu penting ya, tangannya dicuci bersih dulu sebelum menggunakan skincare-nya Kak Anggrek. Kalau udah mau pakai skincare, tolong deh HP-nya disisihkan terlebih dahulu, jangan lihat-lihat HP lagi. Karena memang HP ini merupakan salah satu benda yang kondisi bakterinya, virusnya itu banyak ya guys ada di sana. Next yang berikutnya, karena kondisi sekarang ini kita sering menggunakan masker, supaya SS cream yang dipakai tidaklah maksudnya itu sampai hilang ya dari kulit wajah kita, tapi tetap bisa nampol dan nempel ke kulit wajah, itu pun tetap harus dikunci. Cara menguncinya bagaimana Kak? Ya, terakhir kita menggunakan loose powder. Wah, ini aku jagoan banget ya. Powdernya. Seneng banget karena ini nggak kalah dengan merek-merek high-end di luar sana nih, Kak Anggrek ya. Ya, jadi dia tampilannya matte, tapi dia ada shimmeringnya ya. Jadi bikin kulit itu, waduh, kayak berbinar-binar ya, bukan hanya mata ya berbinar ya. Nah, Dan jadi ini membuat glow ya Kak. Udah benar. glow tapi semakin glow. Wow, guys, tapi glow-nya mewah ya. Tuh, caranya cuma seperti itu aja dan kalian bisa lihat setelah menggunakan silus powder yang SS cream telah diaplikasikan ke kulit, itu akan dilindungi dengan loose powdernya, sehingga pada saat kalian menggunakan masker, maka gesekan-gesekan masker tidak akan mengikis si SS cream yang udah kita aplikasikan ke kulit wajah, ya. Nah, seperti itu tampilannya. Bagaimana? Ready to go? Udah ready. Jadi walaupun kita nggak di luar rumah ya Kak Anggrek ya, ini penting juga penampilannya
kalau kita suka berada di ruangan ber-AC, kemudian juga suka tampil di acara-acara Zoom ya guys. Jadi menjaga penampilan bukan hanya saat kita mau keluar rumah ya. Jadi habit juga kan dengan lifestyle yang bagus, penggunaan skincare, dan tentunya ya penampilan lebih penting ya karena aset tadi ya, Kak Anggrek ya. Oke, sudah selesai nih Kak Dewi. Iya, karena sudah selesai nih guys, sebelum kita kuis, nggak ada salahnya kalau kita minta closing statement, boleh ya? Karena saya rasa udah nggak ada lagi nih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, sehingga emang benar-benar